Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Dini Feni Sonata absen 11, Dwi Putri Aryani absen 12, Elvina Kurniawati absen 13, Eliza Nurpuan absen 14, dan Fitriah Nurwijayanti absen 15 dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan ancaman non-militer di bidang ekonomi, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah ancaman internal non-militer di bidang ekonomi yang datang dari beberapa masalah ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Ancaman non-militer yang bersifat internal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi beragam macam faktor yang melemahkan ekonomi negara, sehingga tingkat ekonomi negara tidak terkontrol. Oleh sebab itu, terdapat beberapa faktor ancaman internal non-militer di bidang ekonomi yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Banyaknya pengangguran. Contoh ancaman non-militer di bidang ekonomi dalam lingkup internal yang pertama adalah pengangguran. Menjadi seorang pengangguran memang bukan cita-cita dari beberapa individu. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyak orang ini masih menganggur. Di antaranya adalah 1. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, tingkatnya perekonomian yang tidak stabil, tidak meratanya taraf pendidikan, tidak multi-skill, tenaga manusia telah digantikan oleh mesin-mesin canggih, dan banyaknya perpindahan penduduk desa menuju kota-kota besar. Perlu adanya tata cara untuk menanggulangi atau menurunkan angka pengangguran dengan cara sebagai berikut, yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan untuk memulai usaha mikro kecil menengah atau UMKM, meningkatkan tarif pendidikan minimal hingga lulus SMA, menciptakan peluang kerja padat karya, memberikan pelatihan yang bersifat multi-skill, melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua yaitu infrastruktur yang tidak memadai. Ancaman dari dalam negeri yang kedua adalah infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini bisa mempengaruhi juga tingkat ekonomi Indonesia dan bahkan bisa menjadi ancaman yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor, misalnya saja pembangunan tidak merata, sehingga bisa mempengaruhi aspek ekonomi dan juga bidang lainnya di sebuah daerah. Cara mengatasi infrastruktur yang tidak memadai. 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur. 2. Pendanaan infrastruktur. 3. Pemerintah lebih memperhatikan lagi perencanaan infrastruktur yang sesuai dengan daerah tersebut. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi yang kurang jelas. Ancaman pada dimensi ekonomi yang ketiga ini adalah ancaman yang berasal dari dalam, yaitu sistem ekonomi sebuah negara atau daerah yang tidak jelas bagaimana strukturnya. Padahal seharusnya sistem ekonomi sebuah negara adalah sistem ekonomi yang digunakan oleh sebuah negara untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk individu di negara tersebut sehingga mencapai kesejahteraan. Berikut cara mengatasi sistem ekonomi yang kurang jelas, yaitu 1. Mengatur faktor produksi. 2. Terlebih dahulu membuat perencanaan pasar atau market economic. 3. Mengatur ekonomi yang terencana atau planet economic. 4. Menciptakan situasi usaha yang kondusif. 5. Melihat kesempatan ekonomi di Indonesia. Materi selanjutnya adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan berlangsung terus-menerus sehingga mengakibatkan ada yang berubah pada mekanisme pasar. Inflasi pada sebuah negara ini diberlakukan karena beberapa faktor. Misalnya saja berlebih likuiditas yang memicu konsumsi atau spekulasi, konsumsi masyarakat berlebihan yang juga berakibat pada tidak lancarnya produksi dan juga distribusi barang. Oleh karena itu, inflasi bisa menjadi ancaman dari dalam karena bisa menyebabkan terhambatnya ekonomi sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa cara mengatasinya sehingga inflasi bisa mereda. Pertama, penurunan nilai mata uang. Kedua, melakukan devaluasi. Ketiga, memperlakukan penekanan pada tingkat upah. Selanjutnya, melakukan beberapa kebijakan seperti
misal kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. Dan pemerintah yang mencoba melakukan pengawas warga serta melakukan distribusi langsung oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Terakhir, pengusaha meningkatkan tingkat produksinya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai ancaman di bidang ekonomi jenis eksternal. Ancaman eksternal ini adalah ancaman yang asalnya dari luar negeri tersebut dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi negara. Supaya kita mengetahui secara jelas bagaimana ancaman ekonomi yang berasal dari luar negeri atau eksternal, maka kita semua juga harus memahami contohnya pula. Berikut adalah informasinya. Ancaman non-militer bidang ekonomi bagian eksternal. 1. Tingkat daya saing yang rendah merupakan salah satu ancaman dari luar negeri yang dapat menyebabkan ekonomi Indonesia tidak bisa berkembang. Karena tingkat daya saing yang rendah itulah, ekonomi akan stuck di suatu tempat dan mungkin akan sulit untuk berkembang. Untuk menghadapi ancaman ekonomi tersebut, diperlukan upaya dari pemerintah maupun masyarakat dalam akselerasi pembangunan ekonomi melalui daya saing yang tinggi sehingga ekonomi Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Ancaman eksternal yang kedua adalah kinerja ekonomi yang buruk. Karena kinerja ekonomi yang berjalan buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghadapi ancaman ekonomi tersebut, pemerintah maupun masyarakat di sektor ekonomi wajib bekerja sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kinerja ekonomi Indonesia dapat lebih maju dari sebelumnya. Indonesia masih ketergantungan dengan negara. Seperti yang kita semua ketahui, ekonomi Indonesia tidak bisa berdiri sendiri karena beberapa faktor negara Indonesia ekonominya masih bergantung dengan negara lain. Indonesia masih memerlukan bantuan dari negara lain untuk menyokong sistem perekonomiannya. Oleh karena itu, Indonesia harus membangun hubungan baik dengan warga negara lain. Indonesia harus membangun hubungan dengan negara lain agar tatanan ekonomi Indonesia bisa terjaga dengan baik. Selain itu, hubungan baik dengan negara lain juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia karena Indonesia bisa belajar bagaimana cara mengatur sistem ekonomi dari negara yang sudah berkembang. Ketidakpastian dan ketidaksiapan menghadapi globalisasi. Zaman sekarang semua semakin maju dan berkembang. Teknologi semakin berkembang dengan cepat keren karena globalisasi. Salah satu hambatan atau ancaman dari globalisasi di mana Indonesia tidak siap dan tidak pasti dalam menghadapi globalisasi yang kian berkembang. Untuk menghadapi atau mengatasi ancaman ini, maka diperlukan generasi muda yang tahu dan bisa menghadapi dunia globalisasi internasional. Namun tetap saja generasi muda itu juga harus dibekali dengan budaya Indonesia agar tidak terjerumus dan bisa menyaring budaya luar yang mungkin mereka akan pelajari demi globalisasi. Ancaman non-militer di bidang ideologi ada beberapa contohnya, yaitu 1. Masuknya paham komunis. Yang pertama adalah masuknya paham komunis. Paham komunis ini merupakan sebuah ideologi yang dianut oleh beberapa negara yang ada di dunia. Salah satunya adalah Korea Utara. Paham komunis ini adalah paham atau ideologi yang dianut oleh sebuah negara. Semua kegiatan yang ada di negara tersebut dilakukan demi negara dan atas nama negara. Selain itu, komunis biasanya memiliki tujuan memukul rata semua tingkat kehidupan masyarakatnya sehingga seluruh alat produksi dimiliki oleh negara. Salah satu ancaman non-militer di bidang ideologi ini adalah masuknya paham komunis ke Indonesia. Kenapa bisa mengancam Indonesia? Karena memang tidak sesuai dengan ideologi dan prinsip Pancasila sehingga tidak akan cocok dijadikan sebagai ideologi Indonesia. Oleh karena itu, mengapa paham komunis bisa menjadi ancaman non-militer yang serius bagi Indonesia. Yang kedua, masuknya ideologi liberalisme. Masuknya ideologi liberalisme ke Indonesia, bentuk-bentuk penetrasi ini kebebasan, yaitu ideologi liberalisme ini dianggap sebagai salah satu ancaman yang sangat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan dikhawatirkan bisa merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia dan juga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Dan berikut adalah cara mengatasi ancaman non-militer. Seperti yang kita sudah bahas di atas tadi, ternyata ancaman yang datang ke Indonesia itu tidak hanya bisa
tidak hanya bisa yang militer saja, namun juga ada ancaman non-militer. Dan ancaman non-militer itu juga bisa datang kapan saja dan dampaknya bisa berbahaya karena bisa merusak moral-moral bangsa. Cara mengatasinya yaitu menjunjung sikap toleransi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan mutu SDM. Ya, itu dia presentasi dari kita. Sekian dan terima kasih.